Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, dalam masa biasa yang ke-8. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Putra-Mu telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Semoga kami selalu menaati perintah-perintahnya dengan rela berkorban bagi sesama dengan tulus dan jujur. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja kepada umatnya pada hari ini, kita menemukan dialog antara Petrus dan Yesus setelah pertemuan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya. Petrus yang merasa telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus bertanya tentang imbalan yang akan mereka terima. Yesus menjawab dengan menjelaskan tentang pengorbanan dan berkat yang akan diterima oleh mereka yang mengikutinya. Maka melalui bacaan yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan makna pengorbanan, imbalan, dan prioritas dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Petrus bertanya atau menyatakan kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Ini mencerminkan komitmen yang mendalam dari para murid untuk mengikuti Yesus, meskipun harus melepaskan hal-hal yang berharga bagi mereka. Pengorbanan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi Yesus mengajarkan bahwa mengikutinya seringkali memerlukan pengorbanan. Dalam kehidupan kita, kita juga dihadapkan pada pilihan untuk meninggalkan hal-hal yang mungkin menghalangi kita dalam mengikuti Kristus, baik itu harta, hubungan, atau ambisi pribadi.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Atas pernyataan Rasul Petrus itu, maka Yesus menjawab. Petrus dengan menjanjikan bahwa mereka yang meninggalkan segala sesuatu demi Dia dan Injil akan menerima imbalan yang berlipat ganda. Ia menyatakan bahwa mereka akan menerima 100 kali lipat dalam kehidupan ini, serta kehidupan yang kekal di dunia yang akan datang. Ini mengingatkan kita bahwa pengorbanan kita untuk mengikuti Yesus tidak akan sia-sia. Tuhan melihat setiap pengorbanan yang kita lakukan dan menjanjikan berkat yang melimpah, baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang tadi kita dengar, kita juga melihat bagaimana Yesus menekankan bahwa yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Ini adalah prinsip kerjaan Allah yang seringkali terbalik dari cara pandang dunia. Dalam dunia yang mengutamakan kekuasaan dan status, Yesus mengajarkan bahwa dalam kerajaannya, nilai sejati terletak pada kerendahan hati dan pelayanan. Kita diajak untuk merenungkan prioritas kita. Apakah kita lebih mementingkan hal-hal duniawi, ataukah kita berfokus pada hal-hal yang kekal? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui permenungan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan komitmen kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang dalam menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus. Pengorbanan yang kita lakukan demi iman kita tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan menjanjikan imbalan yang melimpah. Maka mari kita berusaha dan menjadikan kerajaan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kita, dengan menyadari bahwa dalam pengorbanan kita menemukan berkat yang sejati. Dengan demikian, kita dapat hidup sebagai saksi yang setia bagi kasih dan kebaikan Tuhan di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, terus memberikan yang terbaik dalam pengabdian kita sebagai murid-murid Yesus. Yakin dan percayalah bahwa setiap pengorbanan kita demi untuk pewartaan Injil, demi untuk menyebarluaskan warta kerajaan Allah, demi untuk mewartakan persaudaraan sejati sebagaimana diajarkan oleh Kristus, tidak akan pernah sia-sia. Karena itu kita harus kompak bersatu dan jangan pernah takut, bimbang dan ragu, karena Tuhan akan selalu berjalan bersama dengan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.